Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat-sehat ya, solih dan solihat. Nah, materi hari ini tentang masih dengan perkembangan hewan, yaitu tema 1 subtema 3 pembelajaran keempat. Ya, sebelum kita memulai, jangan lupa kita untuk selalu berdoa terlebih dahulu ya. Sudah selesai berdoanya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yaitu Ustazah akan menjelaskan tentang materinya. Kita lihat ya nanti. Nah, di sini kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, kemarin kalian sudah kan mempelajari tentang perkembangbiakan apa kemarin? Materi kemarin apa? Ayo, kucing. Terus apa lagi? Pintar kuda. Ya. Terus selanjutnya di sini kita akan Ustazah akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Nah, ya, kupu-kupu, kalian pernah lihat kupu-kupu kan? Nah, di sini ada macam-macam hewan yang bertumbuh dan berkembang. Contohnya seperti gambar di samping nih. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Dan ada juga kan gambar kupu-kupu. Semua terjadi dengan adanya tahapan proses. Jadi adanya anak ayam, adanya telur ayam, adanya kupu-kupu, pasti adanya proses. Kupu-kupu prosesnya apa? Nah, nanti akan Ustazah jelaskan ya satu persatu. Nah, untuk selanjutnya di sini pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu nih. Nah, di sini kalian lihat nih gambarnya. Sebelum menjadi kupu-kupu, dia itu bertelur. Nah, sudah bertelur nih kecil-kecil, jadilah ulat. Kalian pernah lihat ulat? Nah, ulat berubah jadi kepompong. Ketika jadi kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu yang cantik. Nanti akan Ustazah kasih tahu videonya ya. Nah, di sini daur hidup hewan merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan hewan sepanjang hidupnya. Tahapan tersebut meliputi pertumbuhan dan perkembangan hewan dari telur atau anak sehingga dewasa. Kalian lihat ya, dari telur ke menjadi kupu-kupu, balik lagi dari kupu-kupu, balik lagi, dan terus menerus seperti itu ya. Selanjutnya nih, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, seperti hewan sejenisnya. Kupu-kupu betina bertelur. Telur itu diletakkan di atas dedaunan. Telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Nah, larva kupu-kupu disebut ulat. Nah, kalian pernah lihat ulat kan? Nah, itulah. Sebelum jadi kupu-kupu cantik, dia menjadi ulat terlebih dahulu. Selanjutnya nih, ulat makan dedaunan. Makin lama ulat berkurang jumlah makanannya dan gerakannya. Akhirnya ulat diam dan tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Ingat ya. Jadi dia membungkus dirinya itu dengan air liurnya. Ya. Terus setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, lihat ya tuh di samping saja udah kasih gambarnya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada daur hidup kupu-kupu. Nah, kalian amati nih video di sini.
itulah proses terjadi kupu-kupu ya. Nah, di sini kita sudah mempelajari tentang proses kupu-kupu ya, kayak daur ulang kupu-kupu dari telur menjadi kupu-kupu cantik. Nah, di sini ada gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor. Kupu-kupu termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Masih ingatkah kalian dengan daur hidup kupu-kupu? Nah, yang tadi Ustazah kasih videonya, kalian sudah lihat kan? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini Ustazah punya 4 pola gerak pada kupu-kupu. Yang pertama gerak telur, yang kedua gerak ulat, yang ketiga gerak kepompong, dan keempat gerak kupu-kupu. Nah, nanti Ustazah akan memperlihatkan ke kalian gambar-gambarnya ya. Nanti kalian lihat deh nih gambarnya. Yang pertama nih, gerak telur. Posisi tidur telentang sambil mendekapkan kaki dan badan. Nah, seperti ini. Yang kedua, gerak ulat. Posisi badan merangkak. Seperti bayi ya, merangkak. Lihat gambarnya ya. Selanjutnya, nah, yang ketiga, gerak kepompong. Posisi duduk sambil mendekapkan kaki. Nah, hampir sama ya dengan gerak ulat karena posisinya doang yang berbeda. Nah, selanjutnya yang keempat, gerak kupu-kupu. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Nah, di sini dari keempat posisi ini kalian sudah lihat kan, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalian bisa tuh coba di rumah bikin atau lihat, tirukan, bisa nggak kalian ya? Selanjutnya, nah di sini ada 6 sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Ustazah, kritik apa sih? Saran itu apa? Kritik itu kalau ketika kalian sedang berdiskusi pada orang banyak, pada ibu kalian, ketika ibu kalian sedang menjelaskan, kalian udah ngambil celah mengkritiknya begini-begini. Nah, itu tidak boleh sembarangan karena apa? Ada adabnya. Nah, adabnya apa nih? 6 adab sikapnya. Yang pertama, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Yang kedua, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Yang keempat, mengkritik tindakannya bukan orangnya ya. Yang kelima, lakukan dengan tersenyum. Yang keenam, akhiri dengan kesimpulan. Nah, dari ke-6 sikap ini nanti akan Ustazah jelasin satu persatu ya. Kalian harus mengamati, tidak boleh bercanda. Nih, Ustazah jelaskan. Yang pertama itu, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Nah, kritik atau saran harus disampaikan dengan kalimat yang baik. Tujuannya untuk menjaga perasaan orang yang dikritik dan memberikan kesan bersahabat. Jadi kalau mengkritik atau memberikan saran itu harus dengan cara yang baik, memberikan kalimat yang baik agar tidak menyakiti perasaan orang yang kita kritik ya. Tidak boleh dengan kalimat yang kasar, itu tidak boleh ya, solih dan solihat. Yang kedua, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Nah, ketika kalian ingin mengkritik seseorang di depan orang banyak akan membuatnya merasa malu, bahkan tersinggung terhadap kritikan yang kita sampaikan. Akibatnya, ia tidak mau mendengarkannya sama sekali. Pilihlah waktu dan tempat yang sesuai untuk menyampaikan kritik. Kalau bisa nih ya, solih dan solihat, jika kalian ingin memberikan kritik terhadap orang lain, kalian itu ambil tempat dan mengobrol berdua, tidak dengan adanya orang lain, hanya kalian berdua, agar bisa menjaga perasaannya dia, biar dianya nggak malu dikritik oleh kamu ya. Jadi kamu harus bilang kalau misalkan kalian mau mengkritik teman kalian, misalkan Kaila, aku mau ngobrol boleh nggak sama kamu gitu. Terus baru deh ngobrol berdua, misalkan sama Fadila ya. Kenapa Fadila?
Kaila, tadi kamu pada saat menjelaskan ini kamu ada yang salah, terus aku mau memperbaikinya, jadi begini Fadila. Nah kamu jelasin tuh ya ke Kailanya, nah begini udah dijelasin, baru deh nanti si Kaila memahami, oh iya terima kasih ya Fadila sudah sudah mengingatkanku. Nah itu kan baik ya kan. Nah selanjutnya yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Nah tadi kayak seperti yang sebelumnya ya, di yang pertama, kedua, yang ketiga. Kritik dengan kata-kata kasar dapat menyebabkan orang yang dikritik merasa tidak nyaman dan marah. Jika kalian ingin menyampaikan kritik, gunakanlah kata-kata yang tegas, karena tegas tidak sama dengan kasar. Ya, ingat, tegas tidak sama dengan kasar. Tegas itu menjelaskan, benar-benar menegaskan. Ya. Selanjutnya, mengkritik tindakannya bukan orangnya. Jadi kalau kalian mengkritik, ya kritik apanya? Ucapannya, bukan orang yang kalian kritik ya. Kalian harus spesifik saat akan mengutarakan kritikan. Kritikan harus ditunjukkan pada tindakannya, bukan pada orangnya. Jadi kalian gak usah mencela-cela orangnya, tapi kritikannya yang kalian kritiki ya. Dengan cara seperti itu akan menunjukkan poin yang jelas mengenai hal yang perlu diperbaiki ya. Solid dan solihat. Nah yang kelima, lakukan dengan tersenyum. Jadi kalau kalian ingin mengkritik teman kalian ya, ini berdua, jangan marah-marah, kalian harus tersenyum. Bangun kenyamanan, bukan ketegangan. Cara ini akan membuat orang yang kalian kritik merasa bahwa kalian berada di pihak yang sama dan akan membuka dirinya terhadap setiap kritikan yang kalian lontarkan. Ingat, harus lakukan dengan tersenyum ketika ingin mengkritik orang lain. Tidak boleh dengan muka yang muram atau marah. Itu tidak boleh ya. Yang keenam, akhiri dengan kesimpulan. Nah, sebuah kritik yang baik adalah kritik yang memberi kesimpulan di akhir untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik, sekaligus mengajarkan bagaimana cara untuk mencapainya. Jadi, sebelum mengkritik, pikirkan dulu kesimpulan dan tahap yang harus dilakukan sebelum mengutarakan kritik. Ya, ingat, akhiri dengan kesimpulan atau poinnya ya. Jelaskan ke teman kalian bahwa seperti ini, biar dianya juga paham. Oke? Nah, di sini Ustazah punya tugas nih di buku cetak tematik. Bagi kalian yang udah punya buku tematik, nah kalian lihat nih di halaman 153, yaitu tentang daur hidup kupu-kupu. Kalian diskusikan bersama orang tua kalian ya, solid dan solihat. Kerjakannya di buku tematik aja. Yang kedua, menirukan gerak dasar hidup kupu-kupu, halaman 154, yang paling bawah ya, solid dan solihat. Nah kalau misalkan pas kalian menjawab tidak muat tulisannya, kalian bisa mengerjakan di halaman 156 tapi di bawahnya ya. Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat dalam masa-masa sekarang ya, meskipun kita tidak bisa bertemu, kalian harus selalu tetap semangat. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.